Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini dan kesempatan yang baik oleh anugerah Tuhan kita boleh ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kami menikmati betapa Tuhan Engkau yang senantiasa menganugerahi kami kesehatan dan kekuatan, kesempatan sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan, Roh Kudus penolong sejati. Sekali lagi, Roh Kudus penolong sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, pagi hari ini satu hal yang luar biasa, janji Yesus buat murid-muridnya juga buat kita sekalian. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Dikatakan dialah Roh kebenaran. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Roh Kudus sebagai penolong yang sejati di dalam hidup kita akan terus menyertai kita di dalam langkah-langkah hidup ini? Mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya dia terus ada bersama-sama dengan kita, menjalani kehidupan kita di hari-hari ini? Roh Kudus sebagai penolong yang akan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan demi perjalanan kehidupan ini. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa alasan yang membuat Roh Kudus sebagai Roh penolong akan menyertai kita di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan ini. Yang pertama, alasan yang pertama, karena kita adalah milik Kristus. Itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama, karena kita adalah milik Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 9b, Roma 8 ayat 9b dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi karena kita adalah milik Kristus, kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudusnya, Roh penolong. Untuk apa? Untuk menyertai saudara dan saya di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Kehidupan yang terus berubah-ubah ini. Kehidupan yang kalau kita lihat dalam dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong yang akan menyertai kita, memberikan kepastian di dalam hidup kita, menuntun kita, menopang kita
di dalam kita menjalani hidup ini. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Alasan yang kedua kenapa Roh Kudus sebagai roh penolong diberikan kepada kita untuk menyertai kita di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Alasan yang kedua adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, karena kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7, Galatia 4 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Yang kedua, karena kita adalah anak. Anaknya siapa? Anaknya Tuhan, anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyuruh roh anaknya, Roh Kristus, Roh Kudus, tinggal di dalam hati kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Untuk menolong kita, menyertai kita, menopang kita, meneguhkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam dunia ini. Kadang-kala kita lemah, kadang-kala kita putus asa, kadang-kala kita ada di dalam keadaan kebimbangan. Bahkan tidak sedikit kadang-kala kita jatuh, kita goyah di dalam iman ini. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita patut bersyukur, karena Allah memberikan Roh Kudus, Roh penolong. Untuk apa? Dia menyuruh tinggal di dalam hati kita, menyertai kita di dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Roh Kudus adalah roh penolong yang sejati, yang akan terus menyertai langkah demi langkah hidup kita. Dia akan menuntun, menopang, meneguhkan kita di dalam kita melangkahkan kaki ini di dalam dunia ini. Sejauh mana Tuhan mempercayakan hidup di dalam kehidupan ini, Roh Kudus akan terus menyertai kita, menolong kita, karena Dia adalah penolong yang sejati di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami bersyukur ada penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kami, yang akan terus menopang, menolong, bahkan menyertai langkah demi langkah hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.